Kata Rasulullah, al-farqu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat, tarkus salat. Perbedaan antara kita orang Islam sama orang kafir ketika dia meninggalkan sholat. Jadi EKTP-nya orang Islam itu bukan apa-apa. EKTP-nya kita di hadapan Allah kalau mau diakui sebagai muslim, sholat. Sholat identitas kita sebagai seorang muslim. Ketika kita nggak sholat, berarti kita kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Setuju apa? Setuju takbir? Besok gua tungguin lo sholat subuh. Gua tungguin sholat subuh berjamaah. Kita sedih demi Allah menangis hati ini. Sholat subuh itu sepi. Betul apa betul Pak? Di Al-Mujahidin sholat subuhnya ramai kayak begini nggak? Jangan nanya ketua DKM Manji Fadli. Jangan insya Allah dulu nih. Sholat subuh ramainya kayak begini nggak? Enggak, kemarin tadi pagi subuh ramainya kayak begini nggak? Separuh nafas. Ya, ketika tahun 72 Perdana Menteri Israel dirang Masjidil Aqsa pernah dibakar sama wanita laknat ini. Itu apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan setelah dia membakar Masjidil Aqsa? Dia nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, nggak bisa tidur. Dia takut nanti ada serangan balasan. Arab Saudi nyerang Israel, Yordania, Mesir, Yaman saat itu ya. Kemudian negara-negara Islam, Indonesia mungkin ngirim pasukan. Ya, apa yang terjadi? Nggak ada pasukan balasan, nggak ada serangan balas dendam. Apa yang dia katakan dan ini dilansir dan diabadikan dalam media saat itu tahun 72. Kita nggak akan takut sama umat Islam kecuali kita tidak akan takut sama umat Islam kecuali apa? Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat jumlahnya, baru kita takut. Berarti kita sudah membangunkan macan tidur. Sekarang macannya tidur, kita nggak usah takut. Kalau mau bangunin mereka, kita takut sama kekuatan mereka ketika subuhnya jumlahnya sama kayak sholat Jumat. Ini PR buat kita Masjid Al-Mujahidin. Isra Mi'raj setiap tahun menghabiskan anggaran berapa ratus juta, undang rebana, undang habaib, undang ustaz. Tapi kalau subuhnya nggak kayak sholat Jumat jumlahnya, berarti Isra Mi'raj kita gagal. Berarti Isra Mi'raj kita tidak sukses. Berarti Isra Mi'raj kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan serta saya bangga-banggakan, ada 2 Habib ganteng yang Masya Allah. Ada Habib Abdurrahman As-Segaf sama Habib Ali Al-Junaid. Dan juga yang saya sangat cintai, guru saya, murabbi saya, yang saya cintai karena Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan saya beliau di Masjid Al-Mujahidin, saya berharap dan berdoa kepada Allah dikumpulkan lagi sama beliau di Jannatul Firdaus. Ustaz Al-Fadhil Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Hidayah, kita doakan Kiai panjang umur. Kita doakan Kiai berkah rezeki. Keturunannya hafiz-hafizah, santri-santrinya semua sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semangat. Tadi saya dapat bisikan Ustaz Kashif, kalau ceramah di Masjid Al-Mujahidin gak usah lama-lama, sebentar aja. Kenapa? Jamaahnya udah pada soleh semua. Di sini mah saking solehnya belum azan udah pada soleh. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis, kalau di sini baru megang Quran udah nangis. Kenapa itu? Nggak bisa. Oke. Alhamdulillah. Bu, sehat. Nikmat apa yang mahal? Nikmat duit apa nikmat sehat? Kalau suami besok nggak ngasih uang belanja nggak marah? Marah kagak?
Paling nggak diajak ngomong 2 hari. Ya kalau ditanya nikmat apa yang paling mahal, sehat apa duit? Oke, tetap kita hidup butuh duit, kita hidup butuh uang, kita hidup butuh piti. Oke, saat yang bersamaan Allah kasih 1 miliar tapi juga dikasih setruk. Mau nggak? Makanya selalu bersyukur nikmat sehat. Di saat orang sekarang terbaring di rumah sakit gara-gara Omikron. Tapi kita dikasih sehat. Ya sama-sama kita memuji Allah agar sehat kita selalu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya juga lupa mengucapkan terima kasih. Tadi sambutannya luar biasa, tapi cukup sebentar. Kiai Haji Fadli, Ketua DKM Masjid. Tadi saya Masya Allah Bu, ketika lihat masjidnya terasa saya kayak di Dubai. Benar. Dubai sebelah Manggarai. Oh, masjidnya desain interiornya indah banget. Mudah-mudahan ya kita betah sholat berjamaah di sini. Karena Isra Mi'raj itu ngomongin soal Nabi untuk mendapatkan pesan sholat 5 waktu harus pergi dulu ke langit. Biasanya pesan-pesan Allah itu dititipin lewat malaikat Jibril, tapi khusus untuk sholat Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi kita untuk menemui Allah langsung. Makanya kalau ada orang yang menyepelekan sholat, berarti dia menyepelekan Islam. Kalau ada orang yang mengabaikan sholat, berarti dia mengabaikan Islam. Ada yang ngomong sholatnya ada di Quran, jadi sholat nggak wajib. Nasrullah al-farqu bainana wa baina syirki wal kufri as-sholat, tarkus sholat. Perbedaan antara kita orang Islam sama orang kafir ketika dia meninggalkan sholat. Jadi EKTP-nya orang Islam itu bukan apa-apa. EKTP-nya kita di hadapan Allah kalau mau diakui sebagai muslim, sholat. Sholat identitas kita sebagai seorang muslim. Ketika kita nggak sholat, berarti kita kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Setuju apa? Setuju takbir? Besok gua tungguin lo sholat subuh. Gua tungguin sholat subuh berjamaah. Kita sedih demi Allah menangis hati ini. Sholat subuh itu sepi, betul apa betul Pak? Di Al-Mujahidin sholat subuhnya ramai kayak begini nggak? Yang mau nanya Ketua DKM Haji Fadli. Jangan insya Allah dulu nih. Sholat subuh ramainya kayak begini nggak? Enggak, kemarin tadi pagi subuh ramainya kayak begini nggak? Separuh nafas. Ya, ketika tahun 72 Perdana Menteri Israel nyerang Masjidil Aqsa pernah dibakar sama wanita laknat ini. Itu apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan setelah dia membakar Masjidil Aqsa. Dia nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, nggak bisa tidur. Dia takut nanti ada serangan balasan. Arab Saudi nyerang Israel, Yordania, Mesir, Yaman saat itu ya. Kemudian negara-negara Islam, Indonesia mungkin ngirim pasukan. Ya, apa yang terjadi? Nggak ada pasukan balasan, nggak ada serangan balas dendam. Apa yang dia katakan dan ini dilansir dan diabadikan dalam media saat itu tahun 72. Kita nggak akan takut sama umat Islam kalau kecuali kita tidak akan takut sama umat Islam kecuali apa? Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat jumlahnya, baru kita takut. Berarti kita sudah membangunkan macan tidur. Sekarang macannya tidur, kita nggak usah takut. Kalau mau bangunin mereka, kita takut sama kekuatan mereka ketika subuhnya jumlahnya sama kayak sholat Jumat. Ini PR buat kita Masjid Al-Mujahidin. Isra Mi'raj setiap tahun menghabiskan anggaran berapa ratus juta, undang rebana, undang habaib, undang ustaz. Tapi kalau subuhnya nggak kayak sholat Jumat jumlahnya, berarti Isra Mi'raj kita gagal.
berarti Isra Mi'raj kita tidak sukses, berarti Isra Mi'raj kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mau tantang kita 40 hari, 40 malam sholat subuhnya jangan pernah absen di masjid. Semua di antara kita punya kewajiban memakmurkan masjid. Masjid dibangun dengan anggaran 6 miliar, 10 miliar, tapi jamaahnya kosong. Lebih baik itu uangnya dipakai buat menghidupi anak-anak yatim. Bisa dipakai buat apa? Nggak usah bangun masjid kalau masjid nggak dimakmurkan. Setuju apa enggak? Bongkar kan masjid. Udah dibangun jauh-jauh. Ada orang buta datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, laisa li qaidun ila shalah. Saya ini buta Nabi. Saya enggak punya yang bisa menenteng saya ke masjid. Saya enggak punya karyawan, enggak punya pegawai nuntun saya ke masjid. Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, boleh kamu rukhsah salat di rumah, boleh. Nabi panggil lagi sama. Falamma tawalla, Nabi panggil dia. Ketika dia mau berpaling dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil dia. Hal tasma'un nida? Kamu buta, tapi kupingnya tulia. Kupingnya budak enggak? Kupingnya masih dengar enggak? Oh, masih dengar ya Rasul. Apa kata dia? Ya Rasul, saya memang buta tapi enggak tuli. Saya memang enggak bisa melihat tapi saya bisa mendengar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idzan fa'ajib. Kalau begitu, penuhi panggilan azan. Enggak ada uzur syar'i kamu untuk meninggalkan sholat selama kuping kamu masih dengar azan. Hampiri masjid yang manggil kamu sholat. Datangi masjid yang mendatangi kamu untuk memanggil kamu sholat, memanggil kamu datang. Enggak ada alasan. Kalau kuping masih dengar masjid mujahidin azan, maka kita wajib sholat di masjid. Bahkan Nabi SAW ada ekstrim nih. Nabi bilang sama kita apa? Al-jafa'u kullal jafa' man sami'a nida Allah yunadi ilal falah falam yujib. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sungguh orang itu munafik, hatinya ketutup, imannya ketutup. Kalau udah dengar azan, manggil dia bahagia dunia akhirat, manggil dia selamat dunia akhirat, tapi dia enggak memenuhi panggilan azan. Nabi cap orang ini munafik. Na'udzubillah, amin. Ini penting kita sampaikan. Kita nggak mau cengenges karena ada kiai Khairul Hidayah. Kita nggak mau bercanda karena kita ada guru kita di sini. Kita tunjukin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, apa yang dipanggil dalam Quran surat Al-Isra? Bukan namanya Muhammad, tapi yang dipanggil gelarnya, jabatannya. Apa itu? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Al-Isra apa enggak? Apa enggak? Apa enggak? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa enggak? Apa enggak? Apa enggak? Apa enggak? Kok enggak apa? BTS tahu nggak BTS? Nggak tahu. Blackpink, Super Junior. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberangkatkan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nabi nggak disebut namanya Muhammad. Subhanallah, kata para ulama apa? Allah ingin menyadarkan kita umat Islam, tidak ada jabatan yang lebih tinggi dalam hidup di dunia ini kecuali jabatan sebagai hamba Allah. Gelar hamba Allah yang melekat di dalam hati kita ketika kita bangga memegang gelar itu, memangku jabatan itu, maka demi Allah itulah kemuliaan seorang manusia. Ketika dia sadar dia hidup di dunia ini buat ibadah, bukan buat main-main, bukan buat main handphone, main game, enggak. Dia hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini cuma jadi budaknya Allah. Ini kemuliaan kita sebagai seorang manusia. Kita bukan budaknya duit, kita bukan budaknya jabatan, kita bukan budaknya popularitas, kita bukan budaknya negara, tapi kita budaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dipanggil nama kamu, siapa nama kamu? Oh, nama saya profesor, doktor, sarjana hukum, M.Hum. Belum tentu mulia di hadapan Allah. Siapa kamu? Dokter. Belum tentu. Tapi ketika engkau bangga menjadi predikat hamba Allah, di situ letak kemuliaan kamu. Itu tafsir surat Al-Isra. Makanya Nabi Muhammad kali bilang Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Disebutnya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Untuk apa engkau diciptakan Allah di dunia ini? Untuk apa?
kawin aja, makan aja, cari kerja, cari duit. Apa bedanya kita sama binatang? Kita makan, monyet juga makan. Yang membedakan kita sama mereka apa? Ketika kita tunduk kepada aturan Allah, menjadi hamba Allah, budak Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa thumman ka'as. Celaka tuh orang yang menjadikan duit budaknya dia. Duit di otaknya dia. Kalau azan tar dulu, gua lagi kerja. Azan tar dulu, gua lagi dagang. Celaka orang ini. Hina orang ini, diperbudak oleh dunia. Lihat Saudi Arabia, kenapa dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Berkah hartanya, padahal cuma ada minyak bumi. Kenapa? Karena ketika azan ada hayya amr ma'ruf bin munkar, ada amr ma'ruf nahi munkar. Itu datang ke toko-toko, lu mau tutup sementara apa tutup selamanya? Oh mau tutup, ya udah ke masjid. Setiap azan ada laskarnya Pak. FPI datangin satu-satu. FPI di sana dibenerin. Kalau FPI di Saudi dibenerin. Di Indonesia mana dibubar? Siapa yang bahlul? Ngajak orang sholat ke masjid, harus ada laskar yang ngajak orang ke masjid. Tokonya tutup, dagangannya tutup, sholat dulu di masjid. Tegas. Kenapa? Karena sholat itu mendatangkan berkah Allah. Kalau mau rezekinya seret, sholat. Kalau mau hutang lunas, sholat. Kalau mau rumah tangga berkah, sholat. Kalau mau anak kamu nanti dijadikan soleh sama Allah Azza wa Jalla, sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquka wa iyyahum. Suruh anak istrimu sholat, suruh suamimu sholat. Kenapa? Karena saya, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan kasih kamu rezeki, anak keturunan kamu dikasih rezeki, gak bakal dikurangin sama Allah. Kenapa Indonesia seret rezeki? Sampai minyak kelapa sawit, minyak goreng setengah mati kita dapetin. Padahal negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia di mana? Indonesia. Di Cina apa di Indonesia? Di Indonesia apa Singapura? Indonesia apa Arab Saudi? Arab kagak ada kelapa sawit, adanya minyak sawit. Di Indonesia, ibu lihat Sumatera, salah panjang mata memandang kelapa sawit. Nangis hati ini, ibu-ibu ngantri rebutan kelapa sawit, minyak goreng. Betul apa betul nih? Kenapa nggak berkah? Nggak sholat, pemerintahnya malah nggak mengajak umatnya untuk sholat. Ini setuju apa nggak nih? Mereka buka toko jam 12 siang tuh, Arab Saudi. Mereka buka toko jam 12 siang. Saya waktu umroh, handphone saya rusak, Beb. Handphone rusak, nyari tukang servis handphone susah. Apa kata guide yang nganterin saya ke tukang servis? Ustaz, kalau di Arab mah jam 12 baru buka toko. Tapi subhanallah, rakyatnya yang nganggur dikasih 1.000 real. Rakyatnya yang gak ada kerja dikasih duit. Minyak bumi, minyak tuh kita ngisi bensin 1 real 1,5 liter. Jadi kurang lebih 4.000 perak seliter apa? Di kita seliter berapa? Hah? 10.500. Kalau bensin eceran beda. Bensinnya eceran. Ini menunjukkan kepada kita kalau mau berkah negeri ini nggak ada cara lain, sholat. Kalau mau umat Islam dapat solusi dari segala macam problematika, segala macam masalah, di sholat. Bukan kita muji negara Arab, demi Allah mereka juga banyak kekurangan, tapi dalam hal sholat kita kalah. Mau dia nablek di luar, mau dia maksiat dimanapun kita nggak ngerti dan nggak mau tahu. Tapi kalau urusan sholat, Bapak bisa lihat ketika Bapak umroh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tutup itu semua toko. Kenapa? Ada hayat, laskar yang menyuruh orang untuk sholat, ngajak orang sholat. Begitupun kita, pengurus masjid. Kalau pemerintah kita nggak mendukung kita, pengurus masjid datang ke rumah-rumah nih. Azan, sebelum azan 10-15 menit, 1-2 orang ketok pintu, Pak, ayo sholat. Ini undangan resmi dari masjid, Pak, atas nama Bapak Haji Fulan. Tulis namanya dia, bikin undangan kayak undangan kawinan. Habis sholat kami sediakan nasi kebuli, nasi biryani, nasi kapsa, nasi mandi. Rame nggak masjid? Rame. Pakai anggaran masjid. Haji Watli, woi, kebuli. Begitu masjid harus bisa membahagiakan. Saya waktu ceramah di Jogokaryan, Jogja, nangis saya. Lihat jamaah subuhnya sampai jalanan aspal, keluar. Berapa saya tanya sama Ustadz Jazir, pendiri DKM yang memakmurkan masjid Jogokaryan, anggaran 2 miliar per tahun kita habisin untuk memakmurkan jamaah, umrohin jamaah. Kalau ada yang sendalnya hilang, masjid gantiin sendal lebih bagus. Sendal jepit ente hilang diganti karfil, mau nggak?
bangkrut di masjid. Ya, sampai jamaah yang rajin pakai fingerprint, yang rajin 40 hari malam, yang paling rajin dilihat di data komputer diumrohin sama masjid. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, kata Ustaz Jazir sama saya. Ustaz kasih konsepnya masjid itu gampang. Salat bahagia. Bahagiain orang salat, maka masjid akan berkah, umat akan berkah. Gak boleh ada orang yang salat susah. Dia punya utang, masjid wajib bantu dia melunasi utang dia. Ada umat yang sakit, masjid yang wajib ngobatin dia. Ada umat yang belum dapat jodoh, masjid yang nyariin jodoh. Rame nggak masjid ini? Amin. Pengen kawin semua. Ada masjid, ya jamaahnya yang susah, masjid jadi solusi problematika umat. Maka Isra Mi'raj saya terakhir ngomong, udah nggak ada solusi umat Islam di Indonesia kalau mau berkah. Kita ada segala macam, emas, tripod, satu gunung Allah kasih. Tapi apa dinikmati orang-orang asing? Kenapa kita nggak sholat? Kelapa sawit tadi saya sampaikan terbesar di dunia, tapi kita miskin minyak goreng. Sekarang minyaknya ada, tempenya nggak ada. Minyaknya ada, tempenya nggak ada. Na'udzubillah, amin. Nggak ada solusi lain kecuali praktekkan Isra Mi'raj dalam nafas kehidupan kita. Jangan sholat di rumah, khususnya ibu-ibu boleh sholat di rumah. Tapi kalau ibu minta izin suami sholat di rumah, suami nggak boleh larang. Ibu boleh tanya Pak Kiai Haji Khairul Hidayah, hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan melarang para ibu-ibu ke masjid. Para ibu-ibu kalau ke masjid izin, saya mau sholat di masjid bareng kamu. Terus suami ngajak izinin, suami bareng nemenin istrinya. Tapi kalau udah di masjid, jangan dandan menor. Ini mau ke masjid kayak mau pergi ke mall, bedaknya banyak, lipstiknya banyak, pakai make up ya, jangan menghindari fitnah. Makanya kalau perempuan, saf terbaiknya di belakang. Khairus sufufi lin nisa di belakang. Tapi kalau khairus sufufi lin rijal paling depan. Saf terdepan ini paling terbaik buat laki-laki. Kalau perempuan paling belakang. Perempuan makin tidak terlihat laki-laki makin mulia. Perempuan makin menjaga diri dari fitnah, laki-laki makin mulia. Tapi kalau laki-laki di masjid di depan, kenapa? Pengen dapat sholawat Allah dan Rasul, pengen dapat sholawat Allah dan malaikat. Orang yang sholatnya di saf pertama. Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala sufufil awal. Allah dan malaikat kasih sholawat buat kita kalau kita sholatnya di saf awal. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Gak ada lagi yang lain. Yuk, dari diri kita dulu, dari anak kita, dari suami kita, dari istri kita. Saya minta nih anak-anak remaja kita, yuk besok subuh bikin alarm jam 4 subuh sholat di masjid. Saya kepengen jadi pemimpin umat dimulai dari sholat. Tapi ketika kita nggak sholat, demi Allah cabut keberkahan hidup kita. Lihat negeri kita nggak berkah. Dari presidennya nggak sholat, sampai RT nggak sholat. Akhirnya umat nggak sholat. Sholatnya kalau ada kamera, dia sholat. Dia nggak ada kamera, dia nggak sholat. Makanya Istiqlal sepi, Bapak lihat sholat zuhur. Istiqlal cuma 20 orang. Nangis kita. Umat Islam ini di Indonesia terbesar di dunia jumlahnya. 200 juta Istiqlal yang menjadi ikon umat Islam. Sepi kalau sholat berjamaah. Sholat 5 waktu. Bagaimana kita mau bahagia dunia akhirat kalau kita nggak sholat? Sholat ini tali kita sama Allah, menghubungkan kita sama Allah. Kalau talinya putus, nggak bakal bisa lagi menyambungkan diri kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kata saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita semua rajin sholat, amin. Dan jangan lupa amalkan, ibu nih khususnya ibu-ibu, amalkan surat Ibrahim ayat 40. Surat Ibrahim ayat 40, biar kita rajin sholat, anak-anak kita rajin sholat. Karena doanya ibu makbul, tidak akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watul walid ila waladihi. Ayo kita sama-sama doa surat Ibrahim. Apa nih doanya? Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim buat anak-anak. Nabi Ibrahim gak minta pangkat jabatan buat anaknya. Nabi Ibrahim gak minta anaknya jadi orang kaya. Nabi Ibrahim gak minta anaknya ahli dunia. Tapi yang diminta Nabi Ibrahim cuma satu, agar anak keturunannya rajin sholat. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat dan anak cucu saya. Ya, karena kalau dia gak sholat, gimana dia mau doain saya di alam barzakh saya nanti? Kalau dia gak sholat, bagaimana dia akan ngasih syafaat saya di hari kiamat? Saya minta anak keturunan yang rajin sholat aja. Itu aja doa saya. Di terakhir Nabi
Ibrahim tambah ini. Wa taqabbal du'a, seolah-olah Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, yang lainnya nggak diterima doa apa, tapi khusus yang satu ini terima, agar anak keturunan saya rajin sholat. Waktu catat surat Ibrahim ayat 40. Terima kasih. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya berdoa dan berharap sama Allah yang hadir hari ini ketemu saya, kita ketemu lagi di Mekah. Itu loh. Saya berdoa dan berharap kepadamu ya Allah, yang hadir jamaah mujahidin ketemu sama saya lagi di Madinah. Amin. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita nggak berjumpa, semoga Allah pertemukan kita di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.